Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang presipitasi, di mana materi presipitasi ini adalah salah satu mata kuliah hidrologi. Apa itu presipitasi? Di sini kita bisa melihat pengertian presipitasi. Presipitasi merupakan jatuhnya suatu air dari langit dalam berbagai bentuk. Semuanya terbentuk dari awan yang terangkat sekitar 8 hingga 16 km atau 4 hingga 11 mil di atas tanah di troposfer bumi. Presipitasi terjadi kapan saja atau semua bentuk partikel air jatuh dari atmosfer tingkat tinggi ini dan mencapai permukaan bumi. Jatuhkan ke tanah disebabkan oleh gaya gesek dan gravitasi. Ketika satu partikel jatuh dari awan, ia meninggalkan bangunan yang bergejolak, sehingga menyebabkan penurunan yang lebih cepat dan berlanjut. Es atau awan yang mengkristal dapat mencapai tanah sebagai pelet es atau salju, atau dapat meleleh dan berubah menjadi tetesan hujan sebelum mencapai permukaan bumi, tergantung pada suhu atmosfer. Untuk alasan ini, ada banyak jenis presipitasi, yaitu hujan, salju, hujan es, hujan beku, butiran salju, dan debu intan. Mereka adalah bentuk air yang jatuh dari awan beku langit. Jadi di sini presipitasi ini mempelajari tentang air, entah itu dari mana, berbentuk apa. Selanjutnya, adapun pengertian presipitasi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dan para ahli. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses pengendapan baik dalam larutan ataupun dari udara permukaan ke permukaan bumi. Kandungan kelembapan udara yang terbentuk cairan atau bahan padat seperti hujan, embun, salju. Buatan met hujan yang bersumber dari berbagai jenis awan yang dipilih sebagai hasil usaha manusia. Sedangkan menurut para ahli, yaitu Sigit Ari Wibowo, presipitasi ialah merupakan suatu peristiwa jatuhnya air dari atmosfer menuju ke permukaan bumi. Bentuk zat cair yang turun dapat berupa embun, salju, kabut, dan hujan. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat jenis-jenis presipitasi. Yang pertama, hujan. Hujan adalah segala cairan yang turun dari awan di langit. Hujan digambarkan sebagai tetesan air 0,5 mm atau lebih besar. Tetesan kurang dari setengah mm didefinisikan sebagai gerimis. Yang kedua, salju. Salju terjadi hampir setiap kali ada hujan, namun salju sering mencair sebelum mencapai permukaan bumi. Ini adalah presipitasi dalam bentuk virga atau serpihan air es yang jatuh dari awan. Salju biasanya terlihat bersamaan dengan awan cirrus yang tinggi, tipis, dan lemah. Salju kadang-kadang dapat turun ketika suhu atmosfer di atas titik beku, tetapi sebagian besar terjadi di udara di bawah titik beku. Slate atau pelet es. Slate terjadi dalam kondisi atmosfer yang membeku. Slate juga dikenal sebagai pelet es, terbentuk ketika salju jatuh ke lapisan hangat, kemudian mencair menjadi hujan, dan kemudian tetesan hujan jatuh ke lapisan udara yang membeku yang cukup dingin untuk membekukan tetesan hujan menjadi pelet es. Selanjutnya, hujan beku. Hujan beku terjadi ketika hujan turun selama
di bawah kondisi atau suhu beku. Ini biasanya menghasilkan pemadatan tetesan hujan. Tetesan air hujan sangat dingin saat melewati lapisan subbeku di atmosfer dan membeku pada saat mencapai tanah. Hujan es. Hujan es adalah bola besar dan benjolan es tidak teratur yang jatuh dari badai besar. Hujan es adalah presipitasi yang murni, berbeda dengan slide yang dapat berbentuk dalam cuaca apapun ketika ada badai petir. Hujan es sebagian besar dialami di musim dingin atau cuaca dingin. Nah, hujan es ini di Indonesia tidak akan terjadi karena Indonesia yang kita ketahui memiliki iklim tropis atau panas. Hujan es ini biasanya di Eropa. Selanjutnya, gerimis. Gerimis adalah hujan yang sangat ringan. Ini lebih kuat dari kabut tetapi kurang dari hujan biasa. Kabut adalah kabut tipis dengan kondensasi di dekat tanah. Kabut terbuat dari kristal es atau tetesan air awan yang menggantung di udara dekat atau di permukaan bumi. Sun shower. Sun shower adalah acara presipitasi yang terdaftar saat hujan turun sementara matahari bersinar. Itu terjadi ketika angin yang membawa hujan bersama dengan badai hujan ditiup beberapa mil jauhnya sehingga menimbulkan hujan ke daerah tanpa awan. Butir salju. Butir salju adalah butiran es putih yang sangat kecil dan buram. Butir salju cukup datar dan umumnya berdiameter kurang dari 1 mm. Mereka hampir setara dengan ukuran gerimis. Selanjutnya ada debu intan. Nah, debu intan ini adalah kristal es yang sangat kecil, biasanya terbentuk pada tingkat rendah dan pada suhu di bawah lebih kurang dari 30 derajat Celcius. Debu intan mendapat namanya dari efek kilau yang tercipta saat cahaya memantulkan kristal es di udara. Klasifikasi bentuk presipitasi. Presipitasi vertikal, di mana presipitasi vertikal ini apabila jatuh di atas permukaan bumi dan diukur dengan penakar hujan itu disebut presipitasi vertikal. Sedangkan yang kedua yaitu presipitasi horizontal. Presipitasi horizontal dibentuk di atas permukaan tanah dan tidak diukur oleh penakar hujan. Nah, di sini kebalikan dari presipitasi vertikal, di mana keduanya ini sangat bisa membantu kita dalam mengetahui berbagai bentuk presipitasi. Presipitasi vertikal antara lain hujan gerimis, salju, hujan batu es. Hujan gerimis, sebuah hujan dengan tetesan yang sangat kecil. Salju, suatu kristal kecil yang terjadi oleh air yang membeku dari uap air di udara bila suhu saat kondensasi kurang dari 0 derajat Celcius. Hujan batu es, gumpalan es yang cukup kecil, kebulat-bulatan, yang turun saat hujan badai. Sedangkan hujan, suatu air yang jatuh dengan bentuk tetesan yang dikondensasikan dari uap air di atmosfer. Sedangkan presipitasi horizontal antara lain es, kabut, embun beku, dan embun. Es yaitu salju yang memadat, sedangkan kabut pada uap air yang dikondensasikan akan menjadi suatu partikel air halus di dekat permukaan tanah. Embun beku mempunyai bentuk yang seperti kabut yang membeku di atas permukaan tanah dan vegetasi. Embun, air yang dikondensasikan sebagai air di atas permukaan tanah yang dingin terutama di malam hari. Embun akan menguap di pagi hari.
Variasi intensitas presipitasi dari berbagai daerah berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya garis lintang, ketinggian lokasi, posisi dan ukuran suatu daratan, jarak dari sumber air, arah angin, dan hubungannya dengan rintangan pegunungan. Itulah hasil presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah ilmu kita walaupun hanya sedikit. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.